Demokrasi merupakan satu paham politik yang keluar sebagai kampiun bersama kemenangan Amerika atas komunis Soviet dalam Perang Dinginnya. Ide adiluhung yang menjanjikan kemakmuran serta kebebasan bagi umat manusia untuk menentukan arah nasibnya sendiri mendapat banyak sambutan di berbagai negara, tak terkecuali di Indonesia. Semboyan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat menjadi mantra agung yang disembah-sembah dan dipuja-puja saban hari. Namun sadarkah kita, dalam perjalanannya demokrasi bukannya memberikan kebebasan dan kemakmuran bagi negara yang menjalankannya, justru kegilaan yang banyak dipertontonkan oleh paham politik yang irasional dan paradoksal ini. Kita boleh cek sepanjang perjalanan negara kita berdemokrasi. Berbagai model dan bentuk demokrasi telah dijalankan oleh para pemimpin yang ada. Mulai dari demokrasi terpimpin hingga demokrasi Pancasila. Namun tetap saja, kegilaan demi kegilaan yang selalu kita temukan di dalamnya. Tak terkecuali di era reformasi, era baru yang awalnya dianggap bisa memperbaiki kondisi demokrasi negeri ini. Namun bukan itu yang kita temui. Tak sedikit tokoh-tokoh yang dulunya dianggap sebagai pahlawan bagi rakyat, justru sekarang mereka malah menjadi pecundang dan pengkhianat rakyat. Mengapa ini bisa terjadi? Karena memang sistem politik ini membuat orang-orang yang masuk ke dalamnya menjadi mabuk dan gila. Kegilaan yang pertama, di alam demokrasi, angka korupsi semakin melambung tinggi. Terdakwa kasus mega korupsi KTP elektronik Setia Novanto. Kasus korupsi di Kemenpora kembali terjadi. Pada 2011 lalu, Kemenpora dililit kasus pembangunan sarana prasarana olahraga Hambalang. Kemudian pada 2015 muncul kasus korupsi dana hibah KONI. Benarkah Kemenpora adalah lahan basah korupsi? Mengapa kasus-kasus yang menjadi pesakitan bagi rakyat itu berulang seolah tiada henti? Anda tak perlu membaca banyak buku untuk menjawabnya. Mari kita simak apa yang dikatakan oleh salah satu komika cerdas yang ada di negeri ini. Teman-teman, ada 6.608 orang yang berebut kursi di DPR RI, 560 kursi. Ini berarti satu orang itu cuma punya peluang menang 8%. 8%. Memang tidak semua, tapi ada orang yang menghabiskan uang banyak untuk mendapatkan posisi ini. Pertanyaannya sekarang adalah, orang gila mana yang mau menghabiskan uang banyak untuk investasi yang peluang dia kalah adalah 92%. Orang gila mana? Makanya kalau ada yang bilang, anggota DPR itu gila. Mereka itu sudah gila dari awal. Dari awal. Tentu saja, akibat biaya politik yang dikeluarkan terlampau tinggi, sedangkan gaji yang didapat tak menutupi, maka korupsi akan menjadi tradisi untuk mengembalikan modal politik tadi. Kegilaan yang kedua, munculnya sikap tablis saat kampanye. Jadi talbis adalah fenomena kemunafikan pertama, fenomena pencitraan. Jadi iblis mencitrakan diri sebagai malaikat, maka manusia tertipu dan Adam seluruh Indonesia tertipu oleh talbis itu. Gitu kira-kira ya. Oke. Dari fenomena tablis tadi timbullah kegilaan yang ketiga. Wakil rakyat jadi lupa akan rakyat. Mari kita dengarkan apa yang diprediksi oleh almarhum Kiai Haji Hashim Muzadi tahun 2012 silam tentang fenomena ini. Politik ini diliberalkan begitu rupa sehingga pemimpin ini tidak sambung lagi dengan rakyat. Artinya apa? Moral politik udah rusak. Jadi al-amanah was sidq
di sini sudah bongkar di dalam proses politik. Sehingga kalau sampean milih, itu tidak bisa nitip apa-apa kepada yang dipilih pun juga tidak pernah ingat siapa yang milih. Dia berada di parlemen, dia juga tidak mewakili siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Maka banyak undang-undang yang dijual, harganya segini. Tak sampai di situ ternyata, kegilaan ketiga tersebut menyebabkan munculnya kegilaan yang keempat. Kemakmuran dan kebebasan yang dijanjikan hanya terjadi di negeri Wakanda. Sedangkan di negeri plus 62, rakyat hanya menjadi korban dari syahwat kekuasaan para pemangku jabatan yang ada. Presiden Joko Widodo menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas. Dampak kenaikan harga bahan bakar minyak dirasakan dalam sendi-sendi perekonomian termasuk di sentra ekonomi. Terlampau banyak sudah kegilaan yang telah diciptakan oleh si demokrasi, hingga membuat kita semakin ragu dan bertanya-tanya akan kebebasan dan kemakmuran yang dijanjikan. Masihkah Anda percaya dengan paham politik yang sebenarnya telah lama usang ini? Jika tidak, segera siapkan lubang untuk mengubur sistem politik yang utopis ini sedalam-dalamnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Insya Allah saya akan membahas tentang skenario membunuh demokrasi.